kalian. Kerja keras SMP. Tante Kes pasti akan datang ke sini, Om. Memang itu tujuannya. Hidup itu! Biar nggak hilang lagi ketabrak IPS. Pagi itu suasana sekolah beda dari biasanya. Semua siswa dikumpulkan di lapangan dengan wajah penasaran. Matahari belum terlalu tinggi, tapi semangat sudah terasa di mana-mana. Guru-guru berdiri di depan, memberikan arahan dengan serius tapi tetap santai. Ternyata ada pengumuman penting soal program kerja nyata yang selama ini sudah dijalankan beberapa siswa. Program itu bukan sekadar kegiatan tambahan. Semua aktivitas di luar sekolah yang positif dan membangun akhirnya resmi diakui sebagai bagian dari penilaian. Nilainya bahkan bisa membantu mendongkrak hasil akhir menjelang kelulusan. Tentu saja kabar ini langsung bikin banyak siswa lega sekaligus bangga. Kerja keras mereka selama ini ternyata benar-benar dihargai. Anak-anak kelas 9 ilmu memang dikenal paling aktif. Dari awal mereka sudah sering terlibat kegiatan di luar jam sekolah. Ada yang ngeband sampai tampil di berbagai acara, ada yang serius bikin konten kreatif, ada juga yang jadi model untuk beberapa brand lokal. Semua itu dulunya cuma dianggap hobi atau kesibukan tambahan. Tapi sekarang semuanya punya nilai akademis. Rasanya seperti usaha mereka yang selama ini dipandang sebelah mata akhirnya mendapat pengakuan resmi. Buat sebagian siswa, ini jadi penyelamat. Nilai akademis mungkin biasa saja, tapi kontribusi di luar sekolah ternyata bisa jadi penyeimbang. Guru menekankan bahwa yang dinilai bukan cuma hasil, tapi juga proses, tanggung jawab, dan konsistensi. Jadi bukan sekadar tampil atau eksis, tapi benar-benar ada komitmen. Siswa IPS yang jadi talent di PH milik Akila pun ikut berharap besar. Mereka tahu reputasi Akila cukup diperhitungkan. Slash Queen dan Buzzerbeat Band termasuk yang paling menaruh harapan. Mereka ingin kerja keras latihan, produksi, sampai tampil di berbagai event bisa dihargai dengan nilai yang layak. Menjelang kelulusan, angka sekecil apapun terasa sangat berarti. Bukan cuma soal rapor, tapi juga soal pembuktian diri. Di sisi lain, Fatah, Sarah, dan tim Go Green juga makin solid. Kegiatan sosial dan lingkungan yang mereka jalankan mulai terlihat dampaknya. Program tanam pohon, kampanye pengurangan sampah plastik, sampai workshop kecil tentang daur ulang bikin nama mereka makin dikenal. Mereka bukan cuma aktif, tapi juga konsisten. Itu yang bikin guru-guru semakin yakin memberi apresiasi. Mohan, Jevan, dan Sixplay juga nggak kalah giat. Kreativitas mereka terus berkembang. Mereka sadar momentum ini nggak boleh disia-siakan. Semua ingin menutup masa sekolah dengan cerita manis, bukan penyesalan. Rasanya seperti semua berlomba menunjukkan versi terbaik diri masing-masing. Namun suasana berbeda justru terasa di rumah Alferik. Di balik hiruk-pikuk semangat para siswa, ada ketegangan yang pelan-pelan memuncak. Cassandra terlihat bersiap keluar rumah dengan langkah yang mantap. Tujuannya jelas, ingin menemui Ares. Tanpa banyak yang tahu, ternyata itu memang bagian dari rencana Ares sendiri. Ia sengaja tidak pulang, seolah memberi ruang agar sesuatu terjadi sesuai skenario yang sudah ia susun. Dominic bukan orang yang mudah lengah. Gerak-gerik Cassandra mulai tercium. Ada firasat yang membuatnya waspada. Albert pun diminta untuk mengawasi pergerakan Cassandra secara diam-diam. Bukan tanpa alasan, situasi ini terlalu riskan untuk dianggap sepele. Di balik semua ketenangan yang ditampilkan, sebenarnya ada permainan strategi yang sedang berjalan. Yang menarik, Ares seperti sudah membaca pola Dominic sejak awal. Ia tahu cepat atau lambat langkahnya akan dicurigai. Tapi justru disitulah letak permainannya. Seakan-akan ia sengaja membiarkan sebagian rencana terbaca, sementara inti sebenarnya tetap tersembunyi. Situasi makin rumit karena semua pihak merasa sedang mengendalikan keadaan, padahal bisa jadi merekalah yang sedang dikendalikan. Ketegangan belum selesai sampai di situ. Valerian membawa kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Ia memberitahu Matthew bahwa Devon kini tinggal bersama Ross dan Zendiahra. Informasi itu langsung menambah daftar persoalan yang belum selesai. Ross bahkan memberikan syarat tegas. Jika ingin menjemput Devon, harus datang sendiri tanpa perantara. Masalahnya, Devon justru terlihat betah tinggal bersama Ross. Ia merasa nyaman dan tidak menunjukkan keinginan untuk kembali. Situasi ini membuat segalanya makin rumit. Bukan cuma soal hak atau tanggung jawab, tapi juga soal perasaan dan pilihan. Semua cerita ini berjalan beriringan.
Di satu sisi ada semangat, pengakuan, dan harapan menjelang kelulusan. Di sisi lain ada permainan strategi, kecurigaan, dan hubungan yang makin kompleks. Seolah kehidupan para tokoh ini memang gak pernah benar-benar tenang. Selalu ada bab baru yang menunggu untuk dibuka, dengan ketegangan yang kadang gak terduga. Menjelang kelulusan, bukan cuma nilai yang diuji. Mental, keberanian mengambil keputusan, dan kesetiaan pada pilihan masing-masing juga ikut dipertaruhkan. Dan semua orang, dengan caranya sendiri, sedang berjuang menuntaskan cerita mereka.